Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu Aisyah Hariri. Kita lanjut. Ya, jadi di sini materinya lanjut lagi ada terkait pajak. Tadi kita udah bahas distribusi pendapatan, tapi kita belum bahas yang ini. Jadi kita lanjut dulu ya di satu contoh kriteria Bank Dunia. Habis itu lanjut ke materi tentang pajak kayak gitu. Oke. Nih, di sini ada bisa disebut itu tinggi, sedang, rendah tuh dari mananya sih kan kayak gitu ya. Nah itu bisa kita lihat kayak gini nak. Jika kelompok 40% termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka disebutnya ketimpangannya tinggi. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini ya. Di sini kan ada ini paling miskin nih, ini paling miskin. Paling miskin ya, ini yang paling kaya. Nah, kita ambil yang di sini. Jadi yang 40% termiskin. Kayak gitu. Nah, 40% penduduk miskin cuma memperoleh 12 dari pendapatan nasional. Jadi Ibu gambar di sini pendapatan nasional warnanya hijau. Gitu. Di sini. Nah, dia cuman merasakan kurang dari 12. Ya. Berarti itu di sini. Misalnya itu itu di sini ya. Ini pendapatannya ya, yield. Ya itu ya pendapatan. Di sini misalnya 12%. Itu. Jadi kan di sini itu ataupun ini 11% boleh, 10% boleh. Pokoknya di bawah 12% itu ketimpangannya rendah. Kalau berada di angka itu 12% sampai 17%, misalnya di sini ya, Ibu. Ini misalnya sampai 17%, itu disebutnya ketimpangannya sedang. Kalau penduduk 40% ini bisa bahkan merasakan more than 17%, ya, more than 17%, berarti bisa merasakan di sini ya, bisa merasakan sampai 50%, 60%, 30%, banyak gitu pendapatannya, maka dia bisa disebutnya ketimpangannya rendah. Karena apa? Banyak orang-orang miskin itu bisa merasakan perekonomian ini, uang-uang perekonomian ini kayak gitu. Nah, cukup jelas ya. Oke deh. Kita lanjut tentang materi pajak. Nah, pajak. Apa sih pengertian pajak? Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa badan, itu perusahaan, kayak gitu ya. Yang mana berdasarkan norma hukum. Jadi ada pasal-pasalnya juga, pasal-pasal perpajakannya juga. Jadi memang ada namanya aturan yang jelas juga, jadinya nggak asal-asalan tuh. Nah tapi pajaknya misalnya maunya tinggi-tinggi, nggak ada hukumnya, bisa dituntut orang-orang kan kayak gitu, sehingga harus ada norma hukumnya. Untuk membiayai pengeluaran kolektif itu adalah pengeluaran masyarakat banyak, itu pembangunan jalan tol dan lain sebagainya pakai uang pajak ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum nih, lagi-lagi kesejahteraan adalah isu utama ya. Yang balas jasanya tidak langsung, ya iya betul. Misalnya kamu jajan ke Indomaret ya, ada bayar pajak PPN, kamu beli minuman ya, pajaknya 10% udah include di harga itu ya. Apakah kamu langsung bisa habis bayar pajak PPN 10% itu merasakan benefitnya, kamu bayar pajak langsung dikasih servis apa gitu sama pemerintah? Enggak.
Jadi tidak langsung, misalnya tidak langsung di saat itu dan tidak langsung buat kamu juga, tapi buat masyarakat umum. Ingat tadi ada kata-kata apa? Kata-kata kolektif. Ya, itu ketutupan ya. Ada kata-kata kolektif kayak gitu. Oke, kemudian kita akan bahas tentang unsur-unsur pajak, yaitu ada subjek pajak. Subjek pajak itu apa sih? Yaitu orang ataupun badan ya, perusahaan kayak gitu ya. Perusahaan gitu ya. Jadi pihak yang dikenakan pajak. Nah, kalau mereka bisa dikenakan apanya sih? Penghasilannya, laba perusahaan, keuntungan perusahaan, itu dikenakan pajak. Kemudian objek pajak. Oh ya, objek pajak itu maksudnya apa sih, Bu? Gitu ya. Objek pajak itu adalah barang yang dikenakan pajak. Ya, sasaran yang dikenakan pajak. Bisa apa? Bisa bangunan jadi PBB, pajak bumi bangunan. Kemudian bisa barang mewah. Kemudian bisa juga penghasilan, itu disebutnya PPh, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi subjek pajak itu maksudnya orangnya, objek pajak itu adalah sasarannya, kayak gitu. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia SPO, subjek predikat objek. Aku mau makan bakso, berarti aku itu subjeknya, orangnya, pelakunya. Bakso itu adalah sasarannya, sasaran yang saya mau makan gitu, berarti gitu. Nah, objek itu adalah sasaran atau benda yang dijadikan sasaran pajak gitu ya. Kemudian tarif ini beragam ya, ada yang proporsional, tetap, progresif, regresif. Nah, maksudnya ini apa ya? Nah, Ibu kasih contoh kayak gitu nih. Kalau proporsional itu dia itu persentasenya tetap ya. Apa kalau proporsional tadi? Proporsional berarti kan kayak tetap presentasinya tetap aja terus ya. Misalnya kamu ke Indomaret ya, kamu ke Indomaret itu beli itu misalnya mie, beli susu, beli roti gitu ya, beli buah dan lain sebagainya. Walaupun kamu beli mie doang, pajak untuk mie 10%. Ditambah beli susu aja tetap 10%, PPN-nya 10%. Roti PPN 10% juga. Memang kalau di supermarket retail itu sudah termasuk tuh, kamu lihat di price tag-nya. Misalnya 10.000, ya itu 10.000 udah include pajak. Udah termasuk pajak. Memang sudah dihitung lebih mudah seperti itu. Jadi kamu mau beli barangnya 1, beli barangnya 2, beli barangnya 3, persentase pajaknya tetap 10% nih untuk setiap barang. Itu kayak gitu ya. Kemudian kalau sistem tetap itu adalah apa? Jadi nominalnya itu yang tetap. Contohnya apa? Bea materai. Nah, kamu kalau lihat di bea materai ini kan kotak begini. Ada tulisan apa? 6.000. Ya udah, memang dia selalu aja tetap nih jumlahnya 6.000. Kayak gitu. Oke. Mau kamu itu dasar pengenanya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya tetap aja biaya materainya 6.000. Kayak gitu. Memang tidak berubah-ubah. Nggak bisa kamu coret, saya coret ya kan. Jadinya materainya 7.000, ya nggak bisa juga kayak gitu ya. Tetap aja nominalnya tetap. Kalau proporsional tadi yang tetap itu persentasenya, kalau tarif tetap ini yang tetap itu adalah nominalnya. Oke. Kemudian di sini ada sistem tarif progresif, artinya makin lama makin meningkat. Contohnya apa? PPh, pajak penghasilan. PPh ini contoh dari sistem yang progresif. Artinya apa? Progresif itu kan meningkat terus ya, meningkat terus gitu kan ya. Sehingga kayak gitu, contohnya apa? Penghasilan. Semakin kamu itu tajir, semakin kamu itu kaya, ya maka pajaknya juga makin banyak ya. Misalnya saat pendapatan kamu itu di bawah 50 juta, tarif pajaknya itu terhitung jadi 5% dari pendapatan kamu. Kalau
uang kamu, pendapatan kamu 250 juta ya, 50 juta sampai 250 juta kamu kena pajak jadi 15% ya, kayak gitu. Kemudian kalau pendapatan kamu meningkat ya misalnya 300 juta, berarti ada di range 250 juta sampai 500 juta itu kena pajak 25%. Nah, artinya semakin kamu naik gaji semakin kena pajak makin tinggi ya gitu ya. Jadi progresif naik. Kemudian kalau lawannya progres itu regress, itu turun. Nah, persentase turun ini memang tidak pernah terjadi di Indonesia. Tapi pernah terjadi di masa lalu di Amerika Serikat, yaitu ketika masa panen petani itu makin banyak, maka semakin banyak hasil panen, maka pajak yang dikenakan makin turun, persentasenya makin turun. Nah, itu disebutnya sistem tarif regresif. Tapi kalau di Indonesia tidak ada, ya. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya kan. Kita lanjut ke ini ya. Fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran. Kenapa ada fungsi anggaran? Karena kan pajak itu ditariknya sama negara-negara itu kan punya pedoman namanya itu APBN. Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, pendapatan negara memang paling banyak dari pajak ya, dari pajak nih. Pendapatan negara banyakkan dari pajak. Nah, pajak ini setelah dimasukkan ke dalam pendapatan, maka akan dikeluarkan ataupun dianggarkan untuk belanja. Ya, untuk anggarannya itu untuk belanja. Nah, belanjanya itu untuk apa aja? Untuk gaji pegawai, untuk pembangunan. Kalau sekarang COVID itu belanja negara untuk bidang kesehatan, bidang ekonomi. Nah, jadi banyak-banyak ya. Itu terkait anggaran. Kemudian terkait pengaturan ya, terkait pengaturan itu contoh pajak itu adalah mengatur perekonomian, sehingga misalnya untuk melindungi itu penjual dalam negeri Indonesia ya, sehingga perlu ada proteksi ya, perlu ada proteksi ya, perlu ada proteksi. Berupa apa nih proteksi yang dikasih pemerintah? Lewat tax, itu lewat pajak. Artinya apa? Orang dari negara lain yang mau masuk itu ya, mau masuk barang ini kena hambatan ya. Kena hambatan warna biru ini dari apa? Pajak. Karena pajak itu bisa dinaikkan untuk barang impor, sehingga barang-barang Indonesia ini lebih murah, dan barang impor jumlahnya jadinya jangan banyak-banyak, karena mau masuk itu pun juga susah karena pajaknya dinaikkan kan, kayak gitu, harganya mahal gitu ya. Makanya gak heran kadang-kadang di Indonesia itu barang impor lebih mahal dibandingkan di negara-negara aslinya kayak gitu, karena memang ada pajak pertambahan gitu. Nah ya, oke deh. Itu kemudian meratakan pendapatan. Maksudnya meratakan pendapatan apa sih Bu? Gini, misalnya ini ada orang mampu ya, orang mampu itu kalangan atas dan kalangan tidak mampu. Nah, tidak mampu ya. Nah, kalangan mampu itu kan kita tahu uangnya memang secara ekonomi dia banyak. Nah, pemerintah lewat pajak itu mengambil dari kalangan mampu ini uang ya, dari pajak. Ditarik ke pajak lebih tinggi. Kayak tadi kan PPh, pajak penghasilan lebih tinggi, kita ambil untuk apa? Untuk dia itu pembangunan. Nah, pembangunan ini infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur sana prasarana, nah yaitu membutuhkan namanya tenaga kerja itu buruh. Nah, buruh didapat dari mana? Orang yang tidak mampu. Sehingga orang yang tidak mampu digunakan untuk pembangunan ya, sehingga pembangunan itu berjalan dengan baik dan orang tidak mampu dapat lapangan kerja, dapat kerjaan baru, sehingga pendapatannya naiknya, sehingga dia memiliki pendapatan nih. Jadi meratakan pendapatan, tadinya orang yang tidak mampu itu misalnya lagi menganggur, kemudian adanya pembangunan jadi terserap tenaganya, bisa bekerja dan berpenghasilan kayak gitu deh. Nah, kemudian ada juga stabilitas ekonomi. Misalnya lagi COVID kayak gini, ya udah pajaknya diturunin supaya apa? Supaya perekonomian stabil. Karena kalau lagi COVID ini orang banyak yang dipecat, di PHK, dan kemudian pajaknya itu dinaikkan, ya makin aja kesulitan. Sehingga kalau distabilkan itu caranya bagaimana? Dengan diturunkan ya.
kayak gitu pajaknya. Jadi memang bisa mengatur. Misalnya ketika jumlah uang beredar banyak ya di masyarakat, ya kita kurangi dengan apa ya, dengan pajaknya ditarik banyak-banyak sehingga uang berkurang. Karena ketika jumlah uang beredar kebanyakan itu menyebabkan inflasi. Baik ya, Ibu lanjut setelah azan ya, ini sebentar. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis pajak. Oke, di sini ada pajak berdasarkan pihak yang memungut. Kalau pihak yang memungut ada dua, itu ada negara. Jadi pajaknya pajak pusat. Ya, contoh pajak yang dipungut oleh negara itu apa sih, Nak? Gitu. Adalah pajak apa? Contohnya itu adalah pajak ekspor, kemudian bea materai, kayak gitu ya. Pajak PPN tuh yang kamu dari Indomaret itu dipungut sama negara. Kemudian kalau yang dipungut per daerah itu contohnya pajak untuk restoran kayak gitu. Kemudian pajak kendaraan kayak gitu. Karena kan di tiap daerah restoran beda-beda. Kemudian di tiap di tiap daerah restoran beda-beda, di tiap daerah kendaraan platnya tuh kan beda-beda juga. Berarti masing-masing daerah juga perlu untuk memungutnya secara sendiri-sendiri, jadi sistemnya nggak terpusat kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau pihak yang menanggung ya itu ada dua, yaitu ada pajak itu langsung dan tidak langsung kayak gitu ya. Kalau yang langsung kayak kamu bayar nih berdasarkan kamu sendiri, itu pajak penghasilan. Gak mungkin kan pajak penghasilan itu misalnya A yang bekerja, si Andi yang bekerja, tapi yang bayar malah kakeknya, ya itu nggak nyambung. Jadi langsung aja dia yang straight, karena dia yang kerja ya dia yang langsung bayar pajak. Kemudian kalau yang tidak langsung itu misalnya kalau kamu nih nonton film di bioskop ya, kamu nonton film bioskop nggak mungkin kan pajaknya langsung kamu kasih pemerintah, nih pemerintah ya keburu kali habis tuh filmnya ya di bioskop, sehingga perlu ada pihak perantara yaitu perusahaan bioskopnya yang menjadi perantara tidak langsung untuk menghantarkan pajak yang kamu bayar ke pemerintah. Jadi ada perantaranya kayak gitu. Jadi nggak langsung. Nah, tidak langsung itu karena butuh perantara kayak gitu. Kemudian berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Kalau pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Nah, dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contohnya lagi-lagi yaitu pajak penghasilan berdasarkan kan subjeknya. Berdasarkan wajib pajaknya. Kemudian kalau objek pajak itu berdasarkan objeknya kayak gitu ya. Berdasarkan objeknya. Berarti misalnya pajak berdasarkan objeknya tadi Ibu contohinnya itu bangunan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kayak gitu. Kemudian laba perusahaan yang dikenakan berarti laba perusahaannya kayak gitu. Kemudian ada juga barang-barang, jadi kenanya PPN, pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah kayak gitu deh untuk materi tentang pajak dan juga distribusi pendapatan. Next kita lanjut ke materi berikutnya.